saya Nadia Ardiwinata. Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat dan tetap antusias dalam mengembangkan diri. Kali ini kita akan meng-highlight sebuah buku yang berjudul Range: How Generalists Triumph in a Specialized World, yang ditulis oleh David Epstein. Tapi sebelum mengikuti videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya dulu ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Nah, mari kita mulai. Pada saat membaca sebuah berita tentang seorang anak berumur 12 tahun yang sudah mulai kuliah di bidang iptek, apa yang biasanya kita pikirkan? Wah, 10 tahun lagi umur rata-rata anak baru saja menyelesaikan kuliahnya. Dia mungkin sudah menjadi peneliti ternama di bidangnya. Ketika melihat ada seorang anak balita yang mampu menendang bola sehingga masuk ke keranjang yang bahkan dia sendiri belum bisa memanjatnya, apa yang biasanya kita pikirkan? Wah, jika dilatih menjadi pemain bola sejak dini, dia akan menjadi pemain kelas dunia di usia yang sangat belia. Begitulah. Hampir semua kita berpikir dengan logika linear bahwa jika seseorang dapat melakukan X di usia yang jauh lebih muda dari seharusnya, maka pada usia rata-rata anak baru bisa melakukan X, dia pasti sudah bisa melakukan 2X atau X kuadrat. Artinya kita semua beranggapan bahwa memulai sejak dini secara konsisten dan tidak menyerah adalah rumus sederhana dalam menggapai kesuksesan di bidang apapun. Atau banyak juga yang berpikir dunia semakin kompleks, tidak ada yang mampu menguasai segala hal. Oleh karena itu pilih satu bidang yang sangat spesifik mulai sejak dini, lalu teruslah berkutat pada dunia atau bidang yang sama. Mungkin secara tidak sadar gambaran itu juga tersegel di dalam pikiran kita. Nah, di buku Range ini David Epstein, si penulis, di bagian pendahuluan buku menceritakan kisah tentang Tiger Woods yang dianggap sebagai salah satu pemain golf terbaik dan atlet paling terkenal sepanjang masa yang sejak usia 2 tahun sudah mampu memegang stick golf dan memukul bola layaknya pemain golf profesional. Inilah cerita klasik dari aturan 10.000 jam yang dianggap sebagai rumus universal kesuksesan. Dengan ikon-ikon yang mencapai kesuksesan jauh lebih cepat dari orang seusianya, seperti Mozart di tuts piano dan Mark Zuckerberg di papan tik komputer. Tetapi, selain model Tiger dalam meraih kesuksesan, penulis juga memperkenalkan cerita tentang Roger Federer, atlet terkenal dan nomor 1 lainnya di bidang tenis. Tidak seperti Tiger Woods, masa kecil Roger justru banyak dihabiskan dengan bermain olahraga selain tenis sebelum akhirnya dia fokus pada tenis di usia remaja. Usia yang sebetulnya terbilang telat dibandingkan atlet pada umumnya. Menurut si penulis, masa kecil Roger Federer yang dihabiskan dengan berbagai macam olahraga justru membantu kemampuan atletik dan koordinasi mata dan tangan Roger. Inilah model kesuksesan lainnya yang kurang intuitif dibandingkan model Tiger, yaitu model Roger. Pada bab pertama, pembaca disuguhi cerita keluarga Laszlo Polgar yang ketiga anaknya, yakni Susan, Sofia, dan Judith Polgar, dilatih sejak dini untuk menjadi juara catur dengan hasil yang sangat mengesankan, termasuk Judith yang ELO ratingnya menempati peringkat ke-8 dunia pada tahun 2004. Kesuksesannya dalam mendidik anak-anaknya sampai membuatnya mengklaim bahwa jika metode spesialisasi dini ini diterapkan, maka seluruh umat manusia dapat mengatasi masalah seperti kanker dan AIDS. Tapi pertanyaannya, apakah catur dan golf dengan aturannya yang sederhana serta mengandalkan pengalaman berulang yang nantinya disebut dalam buku ini sebagai kind learning environment cukup mewakili dengan tepat situasi dunia saat ini? Pada tahun 2009, Daniel Kahneman dan Gary Klein menulis sebuah paper yang mendiskusikan apakah seorang pakar akan bertambah kepakarannya seiring dengan pengalaman. Kedua orang expert itu sepakat bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut sangat tergantung pada bidang yang digeluti. Pada bidang-bidang yang termasuk kind learning environment, di mana polanya cenderung berulang dan aturan mainnya sangat jelas seperti catur, golf, dan pemadam kebakaran, maka jawabannya sangat bisa.
Namun pada wilayah yang disebut dalam buku ini sebagai weak learning environment, di mana aturan mainnya tidak jelas dengan pola yang tidak selalu berulang dan tidak sederhana seperti analis tren politik dan keuangan, maka metode spesialisasi sejak dini seperti pada model Tiger dan aturan 10.000 jam nampaknya tidak banyak berguna atau bahkan bisa bersifat kontraproduktif. Weak learning environment, inilah yang menurut Epstein merupakan representasi yang tepat untuk kondisi dunia saat ini. Pada bab kedua kita disuguhi argumen bagaimana dunia saat ini bertransformasi menjadi wicked world. Dimulai dari penjelasan mengenai Flynn Evike, yaitu peningkatan skor hasil tes IQ pada generasi muda di abad ke-20, penulis berargumen bahwa dengan adanya modernisasi dan transformasi dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri, maka kemampuan abstraksi dalam mencari pola dan berpikir tanpa mengandalkan pengalaman juga semakin meningkat. Sebagai contoh, ketika diminta untuk memilih satu benda yang tidak termasuk dalam kategori serupa dari burung, senapan, belati, peluru, kebanyakan dari masyarakat modern akan memilih burung karena tidak sesuai dengan kategori senjata. Namun masyarakat pedesaan tidak bisa menjawabnya, karena beralasan senapan harus diisi dengan peluru untuk menembak burung dan belati digunakan untuk menyembelih burung. Kemampuan berpikir konseptual dan mengaplikasikannya ke berbagai bidang inilah yang sekarang dibutuhkan dunia, dan hal ini diperoleh dari latihan dalam konteks yang luas. Hal ini tidak seperti kehidupan masyarakat pramodern, permainan catur, dan pemadam kebakaran yang lebih mengandalkan pengalaman berulang dalam menjalani pekerjaannya. Untuk mengkontraskan, Epstein menulis, "They were perfectly capable of learning from experience, but failed at learning without experience." Mereka sangat mampu belajar dari pengalaman, tetapi gagal belajar tanpa pengalaman. Begitulah topik bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.